Mantan Wamenkumham Denny Indrayana dilaporkan ke Barreskrim Polri buntut dugaan membocorkan putusan Mahkamah Konstitusi. Denny dilaporkan atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian, berita bohong, penghinaan terhadap penguasa, dan pembocoran rahasia negara tentang putusan Hakim MK terkait sistem proporsional tertutup. Sore ini langsung bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom mantan Wamenkumham sekaligus pakar hukum tata negara Denny Indrayana. Selamat sore, Prof. Denny. Selamat malam dari Melbourne, Mbak Nana, apa kabar? Oke, langsung dari Melbourne, Australia. Saya mau langsung ini, Prof. Denny, Anda dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh seseorang warga yang berinisial AWW karena cuitan Anda di Twitter tentang informasi putusan MK sistem pemilu tertutup ini dianggap informasi hoax. Respon Anda seperti apa, Prof. Denny? Pertama, saya sudah biasa dilaporkan ke Barreskrim. Sampai sekarang pun status hukum saya masih tersangka karena tahun 2015 pernah ada yang melaporkan soal langkah saya untuk mereformasi pembayaran paspor payment gateway. Sudah 8 tahun bulan. Jadi ya ini bukan kali pertama lah ya. Pada saat men-tweet itu pun saya sudah mengantisipasi dalam setiap tulisan, dalam setiap apa yang saya sampaikan di forum publik, saya sudah paham bahwa sebaiknya menggunakan pilihan diksi kata-kata yang tidak membuka ruang-ruang delik. Itu sulitnya kita sekarang, bicara saja sudah bisa dibawa ke ranah hukum pidana. Jadi saya sudah coba untuk memilih kata-kata bukan satu karena ada makna rahasia dan bisa dijadikan bocor. Saya paham bahwa yang saya sampaikan itu bukan dari MK sumbernya sehingga juga tidak bocor. Kemudian saya mengatakan MK akan memutuskan, saya paham betul belum ada kesimpulan, belum ada keputusan. Tapi ya itu sudah dilempar ke publik dan kemudian itu dibahasakan bocor dan lain-lain. Itu sudah pemahaman orang membacanya ya, saya sudah tidak bisa mengontrolnya lagi. Oke. Dari sisi saya, siap saja ini kemudian dibawa ke ranah hukum, meskipun kalau saya sendiri dalam banyak kesempatan, terutama pada saat mengemban amanah sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, ya atau pada saat berikan advice kepada Presiden SBY sebagai staf khusus, kita selalu menghindar membawa persoalan-persoalan itu ke arah hukum pidana, meskipun peluang-peluang dan dasarnya ada. Karena apa? Karena kita paham bahwa berada dalam sisi kuasa itu memang kesehariannya penuh dengan kontrol publik. Salah satunya lewat kebebasan berbicara, berpendapat. Saya siap menghadapi proses ini meskipun sebenarnya tidak ingin negara juga masuk ke ranah pembungkaman sebagaimana sekarang misalnya yang paling aktual, Mbak, dihadapi oleh Haris dan Fathia ketika mengungkapkan sikap kritisnya kepada negara. Oke, Prof. Denny, jadi ketika Anda mencuit di Twitter pribadi Anda itu Anda sudah paham sekali ya bahwa ada resiko-resiko hukum yang akan menjerat Anda. Ya ujungnya adalah laporan di Barreskrim ini ya. Ini sudah diprediksi ya, Prof. Denny? Bukan hanya bukan hanya tweet itu ya. Saya kan banyak sekali menulis. Kalau sekarang publik saya undang melihat website kami, itu banyak artikel saya yang mengkritisi sikap pemerintah. Dan semua tentu ada risiko hukumnya. Tapi saya berkeyakinan bahwa harusnya yang namanya pendapat, yang namanya sikap, yang namanya informasi, berbeda dengan korupsi, berbeda dengan perampokan, pembegalan, pencopetan, pembunuhan, mestinya itu tidak menjadi ruang atau ranah masuknya hukum paksa negara, dalam hal ini pidana. Karena itulah esensi hak asasi manusia. Saya soal Pak MK akan memutuskan tertutup ini sebelumnya juga sudah bicara sebelum tweet ini. Tidak hanya di tweet ya, saya punya akun sosial media yang lain. Jadi tidak hanya di Twitter sebenarnya, saya ada Instagram, ada Facebook. Nah, jadi semua memang saya daya gunakan untuk menjadi lahan mengungkap
apa-apa yang ada di lembaga peradilan kita ke dalam sorotan publik. Kenapa? Sayangnya sistem penegakan hukum kita belum ideal. Oke. Kalau seideal misalnya Australia atau negara lain yang sistem peradilannya itu memang menghormati logika-logika hukum, tidak mudah diintervensi faktor non-yuridis, apalagi praktik-praktik mafia hukum. Kita melihat MK punya sejarah di mana hakim-hakim konstitusinya juga terjerat kasus korupsi. Mahkamah Agung bahkan sekarang sedang disidik di soalan mafia peradilan. Jadi karena itu advokasi masalah hukum dan peradilan di tanah air itu tidak bisa lepas dari public campaign dan media campaign, membawanya ke dalam ruang terbuka publik. Itu yang saya lakukan, dan itu yang seringkali kami lakukan untuk kemudian menghadirkan keadilan. Dalam bahasa sekarang bahasanya adalah no viral, no justice. Begitu, Nana. Jadi ini adalah hak asasi sebetulnya untuk memberikan penjelasan kepada publik. Tapi ketika laporan ini dibawa ke Barreskrim Polri, apakah ini Anda melihat bahwa ada langkah pembungkaman yang menjerat Anda? Ya, silahkan publik yang menilai ya. Kalau saya menilai kan subjektif. Yang pasti kan kita itu kalau melihat Mahkamah Konstitusi, ruang kita untuk melakukan kontribusi terhadap putusan itu tidak bisa setelah putusan dibacakan. Karena berbeda dengan pengadilan, ada banding, kasasi dan seterusnya. Putusan MK itu begitu dibacakan final and binding, artinya langsung tidak ada apapun dan mengikat. Karena itu harus dihormati. Saya menghormati putusan MK setelah dibacakan. Mungkin ada 1-2 catatan kritis, tapi tidak ada ruang untuk tidak melaksanakan. Karena itu untuk MK, ruang kita untuk memberikan masukan tidak cukup hanya di ruang-ruang sidang peradilan, juga harus di dalam wilayah tadi, public control. Dan itu ruangnya hanya sebelum putusan dibacakan. Kalau terkait dengan pembungkaman dan lain-lain, saya memberi catatan tidak pada kasus saya. Kalau kasus saya silahkan dinilai publik tidak etis, kalau saya menilai sangat subjektif. Tapi saya memberi catatan bagaimana rekan-rekan yang kritis, yang paling aktual adalah kasus Haris Azhar dan Satya, yang sekarang sedang bergulir di pengadilan. Menurut saya itu adalah salah satu contoh bagaimana harusnya kebebasan berbicara dan pembungkaman terhadap teman-teman aktivis tidak dilakukan. Kalau kepada saya, insya Allah kita akan hadapi dan bismillah kita akan tunjukkan bahwa ini adalah langkah yang justru saya lakukan untuk menyelamatkan demokrasi pilihan rakyat proporsional terbuka. Di situ saya punya preferensi ketimbang kita kembali ke sistem Orde Baru yang tertutup, sehingga kemudian kita mempunyai relasi yang kuat dengan anggota dewan kita. Dan kalaupun ini kemudian dikriminalkan, dipolisikan, saya tidak setuju, tapi saya siap untuk hadapi. Bismillah. Anda khawatir bahwa pelaporan atas Anda ke Barreskrim Polri ini akan menggeser atau menutupi isu tentang sistem proporsional tertutup? Jadi isunya bergeser nih. Dari tadi sikap hakim-hakim MK yang mungkin belum diputuskan ke laporan pidana kepada Anda, begitu. Ini akan bergeser nggak? Enggak. Saya yakin publik bisa lebih fokus ya. Tentu saya berharap juga bahwa dalam seminggu ini saya harap tidak terlalu lama putusan, itu mata publik tetap mengawasi dan memberikan atensi kepada bagaimana putusan MK. Bukan dalam maksud menekan. Kalaupun menekan ini kan dengan pendapat. Menekan dengan pendapat itu menurut saya tetap dalam wilayah demarkasi yang harusnya diberikan ruang. Kalau menekan dengan senjata, menekan dengan kekerasan, dengan sikap anarkis, itu tidak boleh. Tapi untuk sistem penegakan kita yang masih problematik, kalau kita memberikan semacam kontrol lewat pendapat, lewat informasi, harusnya itu masih diberi ruang. Apakah ini akan menggeser fokus? Saya harap tidak, karena siapalah saya ya kan. Dibandingkan penting putusan MK ini bagi sistem penegakan, sistem demokrasi, peradilan, sistem suara rakyat kita, demokrasi kita tentu itu lebih
penting. Oke, Prof Denny, ini sebetulnya banyak pertanyaan ya yang muncul di publik dan kami wartawan juga. Apa yang membuat Anda berani mengambil resiko mengungkap informasi ini? Meskipun tadi Anda katakan ini adalah advokasi publik. Tapi ada juga yang mengatakan ini ada kepentingan Anda sebagai bakal caleg Partai Demokrat. Dengan sistem pemilu tertutup akan merugikan Anda. Saya mau tanya, Anda bakal caleg dari Partai Demokrat nggak nih, Prof Denny? Sekarang saya dalam proses sebagai daftar calon sementara, nomor saya nomor 1, Mbak. Nggak ada urusan dengan tertutup atau terbuka. Sependek pengetahuan saya, ini untuk supaya publik tahu ya, sekaligus membantah itu. Yeah. Sependek pengetahuan saya dicalonkan di daerah pemilihan 2 Kalimantan Selatan, karena kemarin suara saya cukup signifikan pada saat pemilihan gubernur. Dan nomor saya nomor 1. Bagi saya tidak ada kesulitan apakah tertutup, apakah terbuka. Itu untuk membuktikan bahwa ini murni untuk mendorong sistem proporsional tetap terbuka. Karena kalaupun saya nanti menjadi calon tetap, kalaupun karena masih sementara, maka nomor saya juga nomor 1. Nggak ada urusan dengan itu. Nah, saya tidak mengungkap itu karena supaya tidak dianggap bias. Tapi kalau sekarang disampaikan, ya alhamdulillah saya bisa menyampaikan, justru menguatkan nawa itu saya, karena bagi saya walaupun tertutup tidak ada masalah kalau saya nomor 1 juga. Oke, jadi kalau untuk nomor urut 1 memang nggak ada masalah ya untuk sistem pemilu tertutup atau terbuka. Saya mau tanya lagi, sudah ada surat panggilan kepada Anda dari Barreskrim untuk diperiksa? Saya belum dapat panggilan dan mudah-mudahan kita melihat polisi yang bekerja profesional, sebagaimana yang dikatakan juga beberapa kalangan yang melihat ini sebagai satu proses yang harusnya dilihat sebagai bagian dari kebebasan berbicara dan kebebasan berpendapat. Saya tentu saja tetap ingin masyarakat fokus, kita semua fokus, tidak beralih konsentrasi, melihat dan mengawasi Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan saya sih berharap ya, apa yang saya tweet itu malah tidak jadi kenyataan. Jadi malah saya berharap setelah diadakan diskusi, rapat permusyawaratan hakim, MK kemudian memutuskan tidak melakukan langkah di luar kewenangannya. Karena kan ini kan open legal policy. Dan kita juga harus bijak melihat bahwa prosesnya sudah berjalan, ada daftar calon sementara yang sudah disusun, alangkah tidak bijaknya sistemnya berubah di tengah jalan. Karena itu saya berharap ya tetap diterapkan sistem proporsional terbuka. Oh, ini ternyata keliru. Alhamdulillah, justru memang salah satu niat untuk membuka ini ke ruang publik adalah tetap memberikan mandat masyarakat, rakyat pemilih untuk punya bobot pilihannya lebih besar dalam sistem proporsional terbuka timbang dalam sistem proporsional tertutup, di mana itu tergantung kepada nomor urut yang lebih banyak ditentukan oleh elit partai politik, rakyat pemilih. Ya, terakhir Prof Denny, langkah Anda persiapan kalau misalnya nanti dipanggil oleh Barreskrim Polri seperti apa menghadapi kasus ini? Tidak ada persiapan khusus. Saya akan evaluasi saja arah dari sekarang sampai nanti panggilan. Apakah ini betul-betul proses hukum ataukah bagian dari kriminalisasi ya. Maaf saya menggunakan istilah itu ya. Karena saya punya pengalaman tadi di awal 2015 sampai sekarang juga sudah mengalami ya. Bersama-sama dengan Bambang Wijayanto, Abraham Samad, Novel Baswedan, kami mengadvokasi satu perkara dan akhirnya kita sama-sama ditersangkakan. Jadi saya sekarang persiapannya bentuk tim, ada beberapa pihak, ada Bambang Wijayanto, beberapa rekan dari LBH, teman-teman IM 57 mantan KPK, semua yang aktivis-aktivis, yang teman-teman yang pernah di LBH, kami sedang mengumpulkan adalah PKBH Muhammadiyah, iya kalau nggak salah LBH atau PKBH Muhammadiyah juga bergabung, dan banyak lagi yang lain sedang diinventarisir. Saya terima kasih lah kepada rekan-rekan yang bersedia untuk menyampaikan dukungannya. Tokoh-tokoh Abraham Samad lebih memilih untuk berada di luar untuk berbagi peran
Begitu juga saya tadi berkomunikasi dengan Pak Busro Mukardas dan lain-lain. Jadi Oke, baik. dukungan dari civil society, teman-teman akademisi, LSM, mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari perjuangan untuk menegakkan keadilan di Mahkamah Konstitusi dan Baik. juga memperjuangkan hak asasi manusia, kebebasan berbicara dan pendapat yang tidak jarang gampang sekali Baik, baik. dihadap-hadapkan dengan pembungkaman, terutama kalau Ya. kita berbicara tentang sikap kritis politik di tahun-tahun menjelang pemilu itu biasanya rentan. Oke, Saya sadar oke. itu, tetap saya lakukan. Insya Allah ini demi sistem pemilu kita yang tetap menghargai suara rakyat, Oke, suara pemilih. kita harapkan bahwa laporan terhadap Anda di Barreskrim Polri ini murni pidana ya, tidak ada embel-embel laporan politis begitu. Kita lihat nanti bagaimana proses hukumnya. Sekali lagi kebebasan kebebasan berpendapat warga negara harus dihormati dan semoga dari kepolisian bisa melihat ini dengan lebih jernih dan kita tunggu keputusan akhir dari 9 hakim Mahkamah Konstitusi apakah seperti yang diprediksi oleh seorang Denny Indrayana atau justru berbeda. Sekali lagi palu Hakim MK yang akan menentukan masa depan demokrasi kita. Terima kasih sekali mantan Wamenkumham Republik Indonesia sekaligus pakar hukum tata negara Profesor Denny Indrayana sudah bergabung dari Melbourne, Australia. Sehat selalu Prof Denny. Terima kasih. Semoga bermanfaat.